sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, iman disebut sebagai benih. Kalau dia benih, maka dia akan bertumbuh. Itu sebabnya kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan benar-benar, sehingga iman kita jangan menjadi iman yang statis, tapi iman yang bertumbuh, berkembang, dan praktek-praktek iman kita dapat dilihat oleh semua orang. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mau menolong kami semua untuk mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu iman kami berbuah dan iman kami bertumbuh secara luar biasa dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa,
Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 13, Matius pasal 13 ayat 32. Matius 13 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Saudara sekalian, ketika kita bertobat, lahir baru dan dilepaskan dari kutuk, sebenarnya pada waktu itu benih sesawi rohani itu sudah ditanam. Tapi saya selalu katakan kepada kita sekalian, ingat prinsip ini. Berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan berbuah lebih lebat. Jadi kalau saudara-saudara sadar akan hal ini, maka imanmu tidak boleh statis, tidak boleh diam di tempat saja. Memang firman Tuhan katakan, sekiranya engkau mempunyai iman sebesar biji sawi, engkau dapat memindahkan gunung. Maksudnya ialah bukan imanmu yang terutama, tapi iman kepada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang luar biasa. Itulah yang membuat mujizat terjadi. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk menolong kita semua, bahwa iman yang sangat kecil itu harus berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, berbuah lebih lebat. Bagaimana caranya? Yaitu setiap pohon yang kita tanam atau setiap tanaman yang kita tanam itu haruslah kita sirami dengan air. Siraman dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ketika sedang kita baca Alkitab sendiri, ketika kita ke gereja mendengarkan firman Tuhan, jangan kemudian sambil dengar firman Tuhan kita katakan, kayaknya pendeta itu kurang mampu menyampaikan firman Tuhan ya, bikin saya ngantuk. Oh jangan. Hal sudah ngantuk itu hal datang dari iblis yang meniup-niup engkau sehingga engkau mengantuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kalau saya mengantuk, saudara sekalian, saya gosok mata saya begini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya mau dengar firman Tuhan. Jamah telinga saya juga, supaya saya dengan jelas bisa dengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan itu. Saudara sekalian, umur saya sekarang sudah berapa? Sudah 70 tahun. Dan saya sudah mengajar, dulu mengajar selama 17 tahun. Dan sekarang mau mengajar lagi. Itu sebabnya saya berusaha mendapatkan gelar-gelar yang lebih tinggi supaya saya bisa mengajar lagi. Sobat terima saya, kenapa saya cerita ini? Tetapi saya pun harus mendengarkan khotbah dari orang lain. Sudah tahu? Saya mengajar kursus. Ya, namanya kursus SEM, School of the Evangelistic Ministry. Tapi saya juga senang dengar khotbah dari orang yang dulu saya ajar. Ya, jangan menjadi sombong saudara sekalian. Makin tua makin sombong, bahaya. Ya, makin tinggi gelar makin sombong, bahaya. Kita harus sedia mendengarkan firman Tuhan dari orang lain sehingga kita disirami. Apalagi dari sirami, disiangi. Disiang artinya apa? Dibersihkan sekitar pohon itu dari semua rumput-rumput. Oleh sebab itu, mari lebih peka lagi kepada firman Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa? Ketika firman Tuhan menegur kita dan mengoreksi hidup kita, kita cepat dan peka untuk bertobat. Jangan pernah mau menyimpan dendam, menyimpan iri hati, dengki dan cemburu, menyimpan akar pahit luka batin dan dendam. Kalau Tuhan menegur kita, cepat-cepat bertobat. Itu artinya
kita tidak membiarkan rumput ilalang tumbuh di sekitar kita, di sekitar hati kita, dan itu dikeluarkan, dicabut semuanya. Hal yang lain apa? Sesudah diberi pupuk, disiangi, diberi pupuk. Dipupuk artinya dibuat menjadi lebih cepat dia tumbuh. Bagaimana caranya? Mari terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau sudah belum pernah ikut melepaskan orang yang terikat, orang yang terganggu jiwanya, belum pernah mendoakan orang yang punya penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya, oh saudara sekalian, engkau belum bisa dipupuk kehidupanmu. Itu sebabnya saya mendorong seluruh mereka yang alumni dari SEM untuk lebih terlibat lagi dalam pelayanan, sehingga kita itu seperti pupuk yang mendorong kita untuk lebih banyak berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Itu dia. Pada akhirnya kita akan berbuah lebih lebat. Saudara sekalian, ingat satu hal dalam hal buah ini. Pernahkah pohon makan buahnya sendiri? Tidak pernah kan? Pohon itu saudara sekalian berbuah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini saya sampaikan supaya semua pemirsa sekalian berbuah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Belajarlah memberi walaupun saudara belum kaya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tumbuhkan iman kami Tuhan yang sebesar biji sesawi ini Tuhan. Melalui pelayanan, melalui sikap hati kami terhadap Tuhan dan terhadap sesama, supaya akhirnya kami berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi dan berbuah lebih lebat, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.